Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sebagai observer akan melakukan penilaian terhadap proses coaching yang Bapak Ibu lakukan. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu, siapa di sini yang berperan sebagai coach dan coachee? Saya dalam hal ini sebagai coachnya dan Ibu Nisa sebagai Coachnya, oke. Nah, jadi yang akan saya amati di sini nanti adalah bagaimana proses coaching itu sendiri ya. Bagaimana apakah ada keterampilan proses coaching yang tampak dan juga apakah akan ada nanti penggunaan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan alur cerita yang Bapak Ibu lakukan. Nah, kalau begitu saya silakan dimulai saja. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bisa minta waktunya sebentar Bu? Oh bisa Pak, bisa Pak. Ada apa tuh Pak? Ini Bu, ada yang mau saya ceritakan sama Ibu. Kebetulan masalahnya agak berat ini Bu. Oh iya, apa tuh Pak? Ini Bu, saya dapat laporan dari anak murid kita bahwa kelas 12 IPS 2 atas nama Rezeki Pamungkas itu waktu hari Minggu yang lalu dia sudah menikah Bu. Sementara dia hari Senin yang saat ini sekarang ini dia masuk ke sekolah. Jadi karena dia menikah itu jadi heboh di sekolah Bu. Murid-muridnya satu kelas itu kawan-kawannya semua jadi bertanya-tanya, loh kok dia bisa sekolah, loh kok sekolah lagi dia, dan guru-guru pun yang masuk ke kelas dia sempat tanyakan juga, loh masih bisa sekolah nggak tahu, begitu Bu. Oh gitu. Jadi si Rezeki yang kelas 12 IPS 2 yang kemarin bermasalah itu ya Pak ya? Iya Bu, yang dia punya masalah banyak itu Bu. Oh iya. Ini ternyata ada lagi masalahnya Bu. Iya. Jadi menurut Bapak valid nih informasi Bapak itu? Kalau dari informasi yang saya dapat, valid Bu. Oh iya, valid. Apalah yang bisa Bapak nyatakan menunjukkan memang valid lah informasi yang Bapak dapatkan itu? Nah ini dia Bu, saya kan dapatnya dari sosial media Bu, tepatnya dari Facebook. Iya. Nah, di Facebook itu ada siaran langsungnya Bu. Nah siaran langsungnya itu kan bisa dilihat sama semua orang yang berteman dengan yang mengirimkan siaran langsung itu Bu. Jadi saya lihatlah di situ Bu, makanya saya bisa lihat dan saya bisa katakan kalau itu memang sudah valid Bu. Oh berarti Bapak melihat video pernikahannya di Facebook seperti itu? Nah, kalau gitu Bapak emang tahu kira-kira di Facebook itu penyebarnya siapa sih? Kalau menurut saya Bu, Heeh. kebetulan kan saya berteman dengan yang mengirim Facebook itu. Iya. Yang mengirimkan Facebook itu kebetulan Bu itu adalah saudara dari pihak perempuan si Rezeki Pamungkas itu. Oh iya. Jadi kan sudah di-share dia, ditonton sama orang banyak. Saya pun bisa melihatnya karena saya berteman dengan dia Bu. Oh iya. Jadi udah Bapak cek ke si Rizkinya, si rezekinya udah Bapak cek, udah Bapak panggil, memastikan betul nggak sih sebenarnya kasusnya itu gitu? Kalau si rezekinya udah saya panggil Bu. Tadi dia kan datang, saya sudah panggil dia, saya sudah tanyakan sama dia, dan dia sudah mengakuinya Bu, memang betul dia Bu, orangnya itu. Oh berarti udah Bapak panggil, dia udah mengaku kalau memang dia sudah menikah, gitu? Oh jadi sekarang masalahnya si rezekinya udah menikah, tapi dia tetap hadir ke sekolah, gitu ya Pak ya? Iya Bu. Oke, jadi menurut Bapak sebenarnya apalah tujuannya yang mau Bapak sampaikan hari ini, sebenarnya tujuannya apalah itu? Karena dari masalah ini Bu, sebaiknya menurut saya kita sebagai pihak sekolah itu ambil kebijakan lah Bu, ambil tindakan yang tepat biar masalah ini bisa selesai, karena apa yang dilakukan dia itu sudah mencoreng nama baik sekolah Bu, itu maksud saya Bu. Oh gitu, jadi Bapak pengen cari solusi kira-kira tindakan yang mau Bapak buat gitu. Nah jadi kira-kira lah untuk dapat solusi yang bijak kayak gitu, kira-kira tindakan yang mau Bapak lakukan apa?
Sebelumnya kan saya sudah panggil Rezeki Pamungkas, Bu. Mm-mm. Tapi kan saya masih hanya nanyakan, sebatas menanyakan saja. Iya. Rencana saya akan melakukan pendekatan personal sama dia untuk menanyakan lebih jelas, mau klarifikasi lagi apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga dia bisa berbuat seperti itu, Bu. Iya, iya, iya. Jadi mau Bapak klarifikasi langsung ke dia ya masalah Bapak ya. Nah, selain itu kira-kira tindakan apa lagi lah yang mau Bapak buat gitu untuk si rezeki ini? Selain itu, Bu, saya kan juga butuh tahu informasi bukan hanya dari dia saja. Dia kan punya orang tua, Bu. Saya akan panggil orang tuanya, Bu, ke sekolah. Oh, jadi mau Bapak panggil lah ke sekolah orang tuanya. Oke, jadi kekuatan apa lah yang Bapak miliki untuk bicara ke orang tuanya gitu? Kira-kira kekuatan Bapak lah, gitu apa yang Bapak punya? Saya nantinya akan ceritakan sama orang tuanya itu hal-hal yang buruk yang telah dilakukan oleh dia, yang nantinya bisa menjadikan alasan-alasan saya atau alasan kita pihak sekolah, ya kira-kira apa yang mau kita ambil tindakan berikutnya sama dia. Gitu ya. Jadi selain itu tindakan apa lagi lah yang mau Bapak lakukan? Inilah, Bu, saya minta kebijakan dari ibu juga lah. Kalau misalnya dia kita pecat bagaimana, Bu? Oh gitu ya. Oke lah, dari beberapa solusi yang tadi Bapak sampaikan kan ada beberapa solusi, kira-kira lah solusi apa lah yang bisa Bapak pilih yang kira-kira resikonya terkecil. Solusi menurut Bapak yang paling bijak lah di antara beberapa itu. Yang mana loh? Kalau menurut saya, Bu, kalau saya melakukan pendekatan personal sama dia, Bu, itu masalahnya tak akan selesai, Bu. Oh, Apalagi kan dia punya orang tua. iya, iya. Kalau orang tuanya saya panggil pun agak sulit mendatangkannya, Bu. Lebih bagus kalau menurut saya akan langsung aja merujuk ke rumah orang tuanya. Saya akan melakukan kunjungan home visit. Jadi saya akan lebih minta penjelasan dari orang tuanya, Bu. Bagus, bagus, bagus. Itu sebenarnya solusi Bapak itu udah bagus, udah pas sekali solusinya. Jadi kira-kira ada nggak hambatan yang akan Bapak hadapi untuk melakukan hal itu? Ya pasti ada lah, Bu. Ya. Saya kan jadinya kan harus mempersiapkan diri poin-poin apa saja nantinya yang akan saya sampaikan kepada orang tuanya, karena kan saya perwakilan dari sekolah. Iya, iya. Jadi kira-kira kapan lah mau Bapak lakukan aksi Bapak itu mengunjungi orang tuanya kapan? Kalau menurut saya, Bu, lebih cepat lebih bagus, Bu, agar masalah ini tidak berlarut-larut, karena kan dia udah kelas 12, Bu. Iya, iya. Bentar lagi mau ujian semesteran, jadi lebih bagus besok aja, Bu, hari Rabu itu biar saya kunjungi dia. Oh besok gitu. Nah, jadi kira-kira kenapa lah harus besok? Apa nggak ada hari lain gitu yang bisa Bapak pilih selain besok lah gitu hari apa? Kenapa saya pilih besok, Bu? Kebetulan saya berkoordinasi dulu sebelumnya dengan guru BK. Iya. Saya minta nomor HP dari guru BK itu nomor orang tuanya, Bu. Jadi guru BK tersebut WA guru orang tuanya itu, kira-kira bisa nggak kami besok datang, tepatnya hari Rabu besok itu kami datang ke rumahnya untuk menjumpai orang tuanya, dan orang tuanya menyanggupi, Bu, bersedia untuk ditemui. Oh gitu. Jadi berarti udah dipastikan gitu ya ke orang tuanya gitu ya. Iya. Oh berarti ya udah yang menghubungi ke orang tuanya siapa tadi Pak? Itu ibu guru kita, ibu BK, Lydia. Berarti udah dihubungi secara langsung gitu ke orang tuanya menyatakan orang tuanya ada di rumah. Betul, Bu. Oke, berarti udah pasti ketemu lah ya Pak ya. Ya. Oke, nah jadi strategi apa lah yang mau Bapak lakukan di sana saat berhadapan dengan orang tuanya? Yang pertama, Bu, saya akan ceritakan lah, Bu, hal yang terjadi ini di pihak sekolah kita. Itu kan terjadi keributan lah, dalam hal ini heboh lah di sekolah kita itu, terutama kawan-kawannya dalam satu kelas. Kenapa sih dia bisa sekolah lagi padahal sudah menikah? Yang pertama. Yang kedua, itu kan mencemarkan nama baik pihak sekolah, Bu. Dalam hal ini guru-guru kan merasa tidak enak. Selanjutnya sayanya nanti kan akan mencoba menjelaskan kalau dia itu sebelumnya punya masalah
Masalahnya itu kemarin dulu dia kan punya catatan-catatan kasus seperti absen yang terlalu banyak, kemudian nilainya yang banyak tidak tuntas, selanjutnya lagi dia sering cabut pada jam pelajaran sekolah. Jadi itulah yang akan saya kemukakan sama dia nantinya, Bu. Oh, seperti itu ya. Jadi istilahnya memang adalah masalah-masalah dia sebelumnya yang pengen Bapak sampaikan ke orang tuanya. Seperti itulah ya. Betul, Bu. Oke. Nah, jadi kira-kira ada nggak yang mau Bapak libatkan untuk membantu apa yang akan Bapak lakukan? Pasti ada lah, Bu. Kalau saya sendiri ke sana, saya agak kerepotan, Bu. Saya mau pasti ada orang yang membantu saya untuk melibatkan pergi ke sana itu. Dan saya berharap ada sih bantuan dari pihak sekolah, Bu. Oh, jadi menurut Bapak siapalah yang bisa membantu Bapak? Saya berharap yang pertama ya guru BK tadi, Bu. Ibu Lydia. Selanjutnya saya akan juga mohon bantuan kalau pergi ke rumah rezeki Pamungkas itu di samping Bu Lydia, wali kelasnya, Bu. Kenapa saya bilang wali kelasnya? Wali kelasnya itu kan kita anggap sebagai orang tuanya pengganti di sekolah kita ini. Sedikit banyaknya kan dia lebih tahu kehidupan atau posisi rezeki Pamungkas daripada kita. Makanya ya wali kelasnya itu kita libatkan untuk di sana. Oh ya, jadi wali kelas 12 IPA S2 siapa ya? Itu Bu Yulina, Bu. Oh iya ya Bu Yulina ya, iya Bu Yulina. Oke, berarti nanti Bapak minta bantuan Ibu Lydia sama Bu Wali kelasnya, seperti itu ya. Nah, jadi rencananya tindak lanjutnya sepulang dari sana, tindak lanjutnya yang Bapak lakukan apa? Kan nanti ke sana, Bu, saya catatlah poin-poin dari hasil pertemuan kami itu, Bu. Iya. Kemudian saya sampaikanlah apa tadi yang keberatan atau kebijakan yang nantinya akan disampaikan oleh pihak sekolah kepada orang tua rezeki Pamungkas. Nah, nanti responnya pasti kan ada dari orang tua rezeki Pamungkas. Contohnya, apakah anaknya masih mau tetap sekolah lagi, Iya. atau misalnya udahlah nggak usah sekolah lagi. Nah, itu nantinya, Bu, poin-poin itu akan saya catat. Nah, setelah dari sana baru saya akan sampaikan sama Ibu. Oh ya, oke lah. Jadi nanti sepulang dari sana saya tunggu hasilnya kayak mana ya. Nanti hasilnya kayak mana tolong laporkan lagi ke saya. Ya. Oh, siap, Bu. Nanti setelah pertemuan itu segera akan saya sampaikan kepada Ibu hasil-hasil dari pertemuan kami itu, Bu. Dan saya harap mudah-mudahan pertemuan kami itu berjalan lancar nantinya. Amin. Nah, jadi ya sedikit pesan saya, ya karena di sana juga pasti orang tuanya juga sudah bingung kalau ngomong sama orang tuanya, ya agak hati-hati supaya tidak menyinggung perasaan orang tuanya ya. Karena kita tempatkan juga posisi kita seandainya kita di posisi orang tuanya, ya Pak ya. Oke, lakukan yang terbaik di sana ya Pak ya. Siap, Bu. Semua yang apa Ibu sampaikan tadi mudah-mudahan bisa saya laksanakan dan intinya saya tetap menjaga nama baik sekolah kita nanti di sana. Lakukan yang terbaik ya Pak. Siap, Bu. Oke. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah jadi dari pengamatan yang saya lakukan tadi, ya kan, jadi proses coaching ini tadi sudah berlangsung sesuai dengan menggunakan keterampilan coaching ya. Saya lihat tadi Ibu Nista sebagai coach udah ini presence ya, hadir secara penuh mendengarkan apa yang dibicarakan, juga sudah menggunakan pertanyaan terbuka dan juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, dari sisi coachnya saya juga lihat tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coachnya ini bisa menggiring, menemukan sendiri solusi apa yang dibutuhkan. Dan sepertinya tadi ini jenis percakapannya adalah pemecahan masalah ya Bu. Keduanya ya, saya rasa bagus sih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama, Bu.